Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang ruqyah untuk penyakit asma disertai herbal dan titiknya. Biasanya penyakit asma ini keturunan ya, keturunan. Biasanya ayah atau ibunya ada yang punya riwayat asma. Keluarga saya ada yang sembuh dari penyakit asma dengan cara berenang. Macam-macam metode pengobatan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Akan tetapi kali ini kita akan menggunakan metode ruqyah herbal dan titik pijat refleksinya yang harus dilakukan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Asma adalah penyakit pada saluran pernapasan di mana paru-paru mengalami pembengkakan dan terbatasnya kemampuan bernapas. Kita bersyukur ya, yang masih napasnya ringan, enak, nikmat, gratis. Kita harus bersyukur karena ini adalah sebuah nikmat, sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian otot dinding cabang tenggorokan mengetat dan saluran pernapasan Anda menghasilkan kelebihan lendir yang menyumbat jalan napas Anda. Semua serangan penyakit asma harus dicegah. Serangan penyakit asma dapat dicegah jika faktor pemicunya diketahui dan bisa dihindari. Serangan yang dipicu oleh olahraga bisa dihindari dengan meminum obat sebelum melakukan olahraga. Adapun usaha pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah datangnya serangan penyakit asma antara lain yaitu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, menghindarkan faktor pencetus serangan penyakit asma, kemudian menggunakan obat-obat anti penyakit asma. Obat-obat bisa herbal ya, yang saya anjurkan yaitu herbal. Nah, ini cara-cara mencegah untuk menghindari dari penyakit asma. Gejala-gejala asma tidak hanya bisa diobati dengan resep dokter, namun dengan pengobatan herbal secara tradisional. Berikut ini beberapa resep untuk mengobati gejala penyakit asma. Nah, jadi penyakit asma ini emang banyak sekali yang sembuh dari penyakit asma dengan menggunakan pengobatan herbal, pengobatan tradisional. Orang-orang dulu sebelum zamannya modern seperti ini, sebelum zaman kedokteran canggih seperti ini, orang-orang dulu tuh mampu menyembuhkan penyakit-penyakitnya dengan bahan-bahan alami saja. Maka dari itu kenapa kita tidak mencontoh mereka? Iya kan? Yang mana mereka sembuh dari bahan-bahan alami, bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Dan tidak memiliki efek samping. Nah, ini keuntungan dari obat herbal. Keunggulan dari pengobatan-pengobatan tradisional. Yang pertama, bahan pertama untuk mengobati penyakit asma yaitu 15-30 gram bunga kenanga. Bunga kenanga ini insya Allah mudah dicari ya, nggak susah. Kemudian 2 sendok teh gula pasir, kemudian air 200 cc. Nah, kemudian cara pembuatannya bunga kenanga direbus dalam 200 cc air hingga tersisa setengahnya. Nah, bunga kenanga ya direbus dalam 200 cc air hingga tersisa setengahnya. Berarti berapa? 100 cc air ya. Kemudian tambahkan gula pasir dan aduk rata, kemudian disaring. Kemudian airnya diminum sekaligus 1 kali sehari. Nah, ini sangat mudah resep pengobatan herbal untuk penyakit asma. Bahannya nggak banyak, mudah dicari. Tinggal kitanya saja konsisten atau tidak untuk mengobati penyakit asma yang kita derita.
Nah, kemudian airnya diminum sekaligus 1 kali sehari. Minumnya, bahan-bahannya jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Nah, ini udah resepnya, udah dosisnya, supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian ada bahan yang kedua juga. Yang pertama, bahan kedua kita gunakan 1 kuntum bunga matahari. Kemudian gula batu secukupnya, kemudian 500 cc air. Kemudian cara pembuatannya, bunga matahari segar dan gula batu direbus dalam 500 cc air hingga tersisa 250 cc. Kalau yang ini menggunakan bunga matahari dan menggunakan gula batu. Kemudian direbus kedua bahan tersebut dengan takaran air 500 cc hingga tersisa 250 cc. Kemudian saring dan minum airnya. Bagian bunga matahari yang digunakan hanya bagian tengahnya saja. Jadi hanya tengahnya saja ya, jangan seluruhnya. Jadi yang kita pakai tengahnya saja. Nah, kedua bahan ini sangat-sangat dianjurkan untuk penderita penyakit asma. Insya Allah sebulan saja konsisten dalam mengobati penyakit asmanya dengan herbal-herbal yang saya sampaikan tadi, insya Allah manfaatnya sudah terasa. Bahkan ada yang nggak nyampe sebulan, kurang lebih sebulan lah ya, manfaatnya sudah terasa. Kemudian ini titik-titik pijit refleksinya yang berhubungan dengan penyakit asma yang harus kita lakukan sesering mungkin ya. Gambar pertama tuh kita lihat ya, jelas insya Allah gambarnya. Nah, itu kita pijit ya, bisa menggunakan alat pijit kayu itu kan, alat terapi, bisa juga menggunakan dengan jari-jari kita. Nah, gambar kedua, nah terlihat insya Allah. Mungkin kalau ada yang nggak jelas melihat gambarnya di layar HP kalian bisa komentar WA saya, nanti saya kirimkan PDF-nya. Nah, gambar ketiga, keempat, nah kelima. Nah, ini semua gambarnya menunjukkan kanan kiri ya. Nah, gambar ketujuh ini bagian tangan 7, 8, 9. Nah, ini tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri ya. Saran saya mijitnya bagi yang tidak terbiasa memijat, menekan suatu titik, bisa menggunakan kayu refleksi itu ya. Insya Allah banyak yang menjual gitu. Nah, ini insya Allah ketika herbal yang kita konsumsi, titik pijitnya yang kita lakukan dengan konsisten, insya Allah nanti kesembuhannya akan maksimal gitu. Kemudian untuk pengobatan ruqyahnya, kita bisa meruqyah di herbal-herbal yang ingin kita konsumsi. Kita bacakan Al-Fatihah 7 kali, yang mana kita tahu semua ya, Al-Fatihah menjadi obat segala macam penyakit. Kemudian Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 3 kali, ayat-ayat ruqyah standar. Boleh juga dibacakan 1-30 juz juga, itu lebih berkah, lebih banyak manfaatnya. Nah, kemudian ketika kita memijat di bagian titik-titik tertentu, maka hendaknya kita baca bismillah, kita sambil istighfar. Mungkin dengan kita memperbanyak istighfar, Allah angkat dosa kita sehingga Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Semoga bermanfaat di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.